Sekarang tuh aku ada di halaman 102. Menambah kecurigaan aku banget gitu loh. Akhirnya beneran terungkap yang aku curiga. Cuma mau bilang thank you banget buat autornya udah nulis buku ini. Kenalin, aku fans baru. Hey guys, it's Miss Peanuts and welcome back. Hey guys, it's Miss Peanuts and welcome back to Peanuts TV. Di video kali ini aku akan melakukan reading vlog karena udah dari beberapa video yang lalu aku selalu bilang ingin bikin reading vlog dan ternyata nggak pernah jadi. Itu karena aku kecapekan ya. Biasanya pas aku bilang bikin reading vlog itu adalah pas aku lagi liburan dan karena kecapean nggak punya waktu untuk baca buku. Tapi karena sekarang udah balik ke rutinitas biasa, weekdays bekerja, weekend pun bekerja sebenarnya. Ya semoga aja bisa aku selesaikan reading vlog ini. Jadi sebelum kalian nonton lebih lanjut, aku akan kasih lihat kalian beberapa buku yang ingin aku baca selama sesi reading vlog ini berlangsung. Jadi ada 2 buku yang sebenarnya sedang aku baca sekarang. Itu ada The Lost Storyteller by Amanda Block. Dan ini aku sudah ada di halaman 76 teman-teman ya untuk buku ini. Terus aku juga lagi baca I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki by Baek Se-hee. Ini aku ada di halaman 92. Kemudian aku juga ingin start buku ini. Sebenarnya mainly aku bikin reading vlog adalah untuk buku Laut Bercerita ini. Ya karena ini terhitung sangat-sangat terkenal dan aku lihat reviewnya banyak yang bilang kalau buku ini itu sedih banget ya. Jadi I'm pretty excited for this actually karena ada juga viewers aku yang bilang ini salah satu wishlist dia. Dan aku juga penasaran, plus ini juga sering banget dilihat gitu kan covernya di toko oren, dan karena kemarin aku dapet diskon gitu jadi aku berhasil beli. Dan untuk keseluruhan video ini bakalan ada spoiler untuk buku Laut Bercerita. Sepertinya aku tidak akan include 2 buku ini ke dalam video reading vlog kali ini karena udah setengah aku baca. Nanti kalau aku bahas kayaknya kurang nyambung gitu loh. So yeah, aku dedikasikan reading vlog ini untuk buku Laut Bercerita oleh Leila S. Chudari. Sekarang udah sore sekitar jam 4 gitu dan kerjaan aku overall udah hampir selesai karena ini udah lagi diekspor, tinggal last checking. Dan sementara aku lagi nungguin diekspor, aku ingin sampul buku aku dulu. Jadi aku mau nyampul buku Laut Bercerita dulu biar bisa aku baca malam ini. Dan mungkin kedua buku lainnya juga ya, karena aku baru sadar aku belum nyampul kedua buku ini, masih mager gitu ya guys. Oke, aku bakal sampul buku dulu.
Sekarang jam setengah 8 dan aku udah selesai nyampul kedua buku ini. Jadi aku nggak sampul buku satu ini karena aku sayang banget. Dia ini cantik banget guys, dan dia kayak ada emboss gitu. Jadi kalau kesampul rasanya nggak kepegang, nggak keraba, itu sayang banget. Jadi semoga aja ini bisa tetap bagus ya, tidak rusak. Aku usahakan pas baca nggak deket-deket dengan minuman. Aku juga baru selesai mandi dan kalian bisa lihat bentukannya kayak gimana. Biasanya kalau baru selesai mandi, keramas, keringin, rambutku bakal kayak gini bentuknya. Dia kayak ngembang gitu, harus tidur, besok baru cantik. Ya, embrace my new hair, loving my new look. Ngembang banget ya, apa aku catok aja ya? Tapi malas. Ya sudahlah. Oke, karena masih jauh dari jam baca aku. Biasanya aku jam baca aku itu jam 11 tengah malam gitu. Dan ya, anyway, sekarang aku pingin relaxing sebentar. Aku pingin nonton. Aku baru nonton video dari Raditya Dika mengunjungi rumah baru YouTuber senior si Pau Pau ya, yang di LDP. Aku baru selesai nonton dan sekarang aku mau nonton beberapa video lagi dari Raditya Dika. Aku ngefans banget sama Bang Radit, dia keren banget sih guys. Ya, relax lah, udah lama aku nggak relax gitu kan. Jadi aku bakal nonton sebentar, terus ngedit video, dan ya, malam ini mulai baca. Bye bye, see you. Hai, ini udah tengah malam dan aku barusan baca sekitar 15 menit gitu karena aku kewalahan main game dan akhirnya baru bisa baca 15 menit lalu. Jadi di prolognya ini kita diberi gambaran kalau sang penulis, sang tokoh utama kita ini sedang disekap gitu ya, diculik gitu, kemudian akan dibunuh teman-teman. Cara bunuhnya itu adalah dengan ditenggelamkan ke dasar lautan. Jadi sedikit cerita dulu, ini aku beli novel ini mainly karena penasaran karena dia populer, tapi sebelumnya aku juga tertarik karena covernya. Kalian bisa lihat covernya ini memang bagus banget, dan selama ini aku tuh nggak pernah sadar ternyata ada kaki manusia teman-teman. Cover yang cantik ini menceritakan prolognya, menceritakan gimana cara dia ditenggelamkan ke dasar laut. Dan untuk penulisannya ini, dia ini ngambil sudut pandang orang pertama gitu ya. Meskipun tidak dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita bisa paham apa yang sedang dirasakan sama tokoh tersebut. Misalkan di halaman ketiga, debar jantung semakin menggedor-gedor dada seolah ia siap mencelat keluar. Nah, kalimat yang cantik ini menurut aku menggambarkan betapa panik, betapa takutnya karakter utama kita atau si laut biru ini. Biru laut, sorry terbalik. So ya, itu aja yang bisa aku sampaikan sih selesai baca prolog. Dan mungkin untuk bab selanjutnya bakal aku lanjutin besok sih. Ya, aku lumayan seneng sih cara dia tulis. Ini baru banget aku baca novel dari Leila S. Chudori. Dan ya, aku suka cara dia nulis. Seneng gitu liatnya. Selain cantik gitu ya, kita sebagai pembaca bacanya pun jadi enak gitu. Kita bisa merasakan apa yang si karakter rasakan. Kemungkinan besar juga karena dia ini ngambil sudut pandang orang pertama kali ya. So ya, karena ini udah tengah malam dan aku juga sebenarnya udah capek guys. Mau tidur dulu dan aku akan lanjut besok. Good night.
Banyak laba-laba ya di sini ya. Hampir meninggoy. Gula yang udah dihalusin. Aku baru selesai supper dan sekarang aku mau buka PC aku lagi. Aku mau main Genshin, kerjain daily, habis itu tutup lagi karena kelupaan guys. Akhir-akhir ini karena Genshin belum ada update baru gitu ya, jadi agak males sebenarnya dan sering lupa gitu. Jadi aku bakal main Genshin sebentar, habis itu aku akan lanjut baca bukunya. Cuman hari ini sebenarnya aku ada baca sedikit sih Laut Bercerita di bab 1 gitu guys. Di chapter pertama aku udah baca sedikit dan aku juga udah buat beberapa catatan untuk bagian-bagian penting, bagian-bagian yang aku suka. So far sih aku suka sih sama bukunya karena aku belajar banyak banget kosakata baru. Sambil baca, sambil belajar gitu. Kebanyakan sih belajar ya. Selain itu aku juga suka banget sama pas mereka sebut soal-soal makanan, cara masak, cara bikin sambal. Menurut aku itu menarik banget sih. Terus pemilihan kata-katanya menurut aku juga cantik gitu ya. So far, so good. Oke, aku akan kerjain daily quest dulu. Halo, balik lagi. Ini udah sekitar jam 10 gitu malam dan kalian bisa lihat kegiatan aku di hari Minggu memang kayak gitu ya guys. Aku memang hari Minggu selalu habiskan bersama keluarga. Kebetulan hari ini aku ada beli ikat rambut, tapi nggak ada di sini jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Terus aku juga bawa peliharaan aku jalan-jalan dan pergi ke rumah nenek dan sebagainya. Memang sebagian besar kalau hari Minggu aku tuh lebih banyak habisin waktu sama keluarga, ajak peliharaan aku jalan-jalan gitu. Jadi hari ini aku tuh sempat baca buku ini, Laut Bercerita, lumayan jauh. Sekarang tuh aku ada di halaman 102 dan banyak juga ya yang ternyata aku anotasi gitu. Jadi aku juga ada tulis beberapa bagian dan pendapat aku pas aku baca. Jadi pas aku kasih tahu kalian, aku bisa langsung kasih tahu gitu tanpa A, I, U, E, O. Takut aku kelupaan juga kan karena aku ini pelupa gitu. Jadi Laut Bercerita ini kan sebenarnya itu tentang seorang mahasiswa dari Yogyakarta yang kemudian bergabung di sebuah organisasi di mana mendiskusikan buku-buku yang saat itu terlarang dan fighting untuk keadilan gitu. Nah, waktu itu kan tahun 90-an, jadi saat itu kita masih belum bisa sebebas sekarang gitu loh berpendapat soal politik dan segala macam. Itu tuh masih kayak terlarang banget dan aku juga baru tahu setelah aku baca novel ini. Sebelumnya aku tahu sih, tapi aku nggak tahu separah itu gitu loh, meskipun buku ini sebenarnya fiksi gitu kan. Tapi setelah aku baca buku ini, aku jadi lebih paham dan lebih aware. Dari buku ini aku juga sebenarnya belajar banyak hal sih. Yang pertama adalah kosakata aku bertambah. Di sini ada banyak banget vocabulary bahasa Indonesia yang menarik dan baru pertama kali aku dengar. Jadi di sini juga ada aku catat kayak tedeng aling-aling. Aku nggak tahu tedeng atau tedeng atau tedeng atau tedeng aling-aling pokoknya tulisannya. Itu tuh artinya adalah secara tidak terbuka. Keren banget gitu ya, kosakatanya keren banget. Terus ada juga paceklik, artinya kurang bahan makanan. Pedantik,
terlalu peduli dengan aturan formal dan remeh-temeh, suka pamer pengetahuan, rewel dengan pilihan bahasa. Jadi menurut aku vocabulary-nya luas banget dan aku suka banget sama cara penulisannya. Menurut aku cantik. Tulisannya cantik dan asik untuk diikuti. Selain kita dapat ceritanya, kita juga kayak bertambah ilmu gitu loh. Aku suka banget buku kayak gini, kayak sekalian belajar tapi yang enggak ngebosenin gitu. Engaging, bikin kita sendiri penasaran artinya dari kata ini apa, kita bisa kayak langsung cari gitu. Jadi sambil belajar sambil baca. Seneng banget sih sebenarnya aku so far baca buku ini. Selain itu, buku ini nggak melulu soal gerakan atau organisasi yang di join sama karakter utama kita atau si biru laut ini. Dia juga ada membahas soal makanan, terus ada juga soal fotografi, ada sedikit romance juga. Cuman yang menurut aku yang menarik itu adalah soal makanan. Aku jadi kayak penasaran gitu sama makanan ini karena baru pertama kali juga aku dengar tengkleng ya. Ya, kayaknya menarik gitu loh. One day I will eat tengkleng. Aku penasaran. Dia kayak jelasin dengan lengkap gitu. Tengkleng bumbu-bumbunya apa aja. Jadinya aku kayak interesting, kayak tertarik gitu. Oh ya, jadi buku ini tuh alurnya maju mundur ya. Jadi kalau di awal kita disuguhi bab berupa si biru laut terbunuh gitu ya, dibunuh, tapi kemudian di bab selanjutnya akan flashback gitu ya, awal-awal masa-masa ketika dia baru pertama kali join ke organisasi ini. Terus dituliskan dengan hebat juga sama si penulis tentang cara dia gimana memperkenalkan tokoh-tokoh lain yang juga tergolong penting. Lastly, ini aku juga ada kayak sekedar ngelihat daftar isi gitu kan pas aku baca setengah karena aku penasaran, dan pas aku ngecek daftar isinya itu tuh kayak gini guys. Jadi ada biru laut, terus apa gitu, dan yang di bawah Asmara Jati. Jadi pas aku baca sekarang udah di halaman 102 ya guys. Asmara Jati itu adalah adik dari si biru laut. Jadi aku berspekulasi, jangan-jangan kita lagi ada di arc-nya biru laut. Terus nanti setelah biru laut selesai, kita bakalan dilanjut sama pandangan dari adiknya biru laut, yaitu si Asmara Jati. Jangan-jangan ada dua sudut pandang, biru laut dan Asmara Jati. Aku belum tahu sih, ini hanya tebakan aku dari melihat-lihat daftar isi kan, karena aku juga masih setengah baca untuk bagiannya biru laut. But yeah, we'll see. Malam ini mungkin aku bakalan lanjut baca sedikit. Hari ini udah lumayan banyak aku bacanya pas sore hari. Sekarang aku mau main game dulu. Baru ya, we'll see. Tonight aku bakal baca atau enggak, aku belum tahu, belum janji. Kalaupun baca mungkin hanya beberapa halaman dan bakal aku lanjut besok hari. Guys, jadi aku udah lanjut baca lagi gitu kan. Jadi sekarang tuh ceritanya dia ini lagi flashback si Laut nih lagi ditangkap, diinterogasi, terus dia kayak masih curiga siapa gitu yang kayak berkhianat gitu kan. Siapa yang menyamar, siapa agennya gitu. Dan di sini pas lagi ada suatu kejadian gitu kan, ada yang kayak foto-foto terus si Laut ini. Terus ada juga tiba-tiba yang bilang, sanalah fotonya. Terus si Laut juga kayak ngerasa kayaknya pernah dengar suara ketawa kayak gitu kan. Jadi di antara teman-teman anggota kelompok aktivis ini itu kan ada dua orang ya yang jago moto gitu ya, yang jago foto. Ada Gusti sama Alex kalau aku nggak salah namanya. Dan si Gusti ini kalau sekali foto itu tuh bisa banyak banget jepretnya. Jadi aku curiga jangan-jangan Gusti pengkhianatnya guys. Jadi aku tandain ya si Gusti ya, siapa tahu aku benar. Lanjut baca lagi ya. Panas banget guys, ini lagi mati lampu dan ya aku ingin kasih sedikit updatean, sedikit another bukti gimana aku bisa curiga. Jadi di sini aku mau kasih update kalau aku ada sedikit clue lagi yang menunjukkan kalau si Gusti ini sangat curiga. Tapi sebelumnya aku ingin ceritain dulu ke kalian. Si Laut ini kan join sebuah organisasi yang namanya Winatra ya.
Nah, Winatra ini pusatnya itu mereka pilih di suatu tempat yang sangat terpencil. Mereka sebut sebagai rumah hantu. Nah, karena tempatnya ini sangat terpencil, maka juga bisa dibilang sangat aman karena kegiatan mereka itu kan udah aku bilang terlarang gitu ya sama pemerintah pada masa itu. Jadi mereka itu karena jauh gitu ya, mau nggak mau mereka juga sekalian tinggal gitu loh di rumah hantu ini. Nah, di rumah hantu ini keadaannya itu sangat kotor banget ya, sampai dindingnya itu bisa busuk gitu loh. Jadi pas mereka lagi renovasi sendiri ya, seadanya gitu, ada yang nyumbang kulkas guys. Karena kulkas itu lumayan mahal ya, apalagi di saat itu di tahun 90-an, menurut aku itu pasti sesuatu barang yang tergolong mewah, tapi ada yang nyumbangin. Jadi aku tuh kepikir tiba-tiba, siapa sih yang nyumbang? Karena di awalnya aku nggak gitu merhatiin nama-nama tokoh kan, karena lumayan banyak juga tokoh-tokoh yang ada di buku Laut Bercerita. Ada banyak banget. Aku bahkan nggak ngingat beberapa karakter yang cuma disebutin beberapa kali. Tapi pas aku baca gitu ya, baca ulang karena aku tiba-tiba keingat karena mengganggu, penasaran siapa yang nyumbang kulkas. Dan pas aku cari, beneran dong yang nyumbang kulkas itu Gusti, karena keluarganya lumayan berduit. Jadi menambah kecurigaan aku banget gitu loh ya, jangan-jangan si Gusti ini memang minta sama si geng kelompok yang sekarang lagi nyekap laut dan teman-temannya, jangan-jangan Gusti yang minta sama mereka kulkas gitu loh ya. Jadi ya aku tandain juga sih ya, bukti-bukti kenapa aku bisa curiga sama karakter yang namanya Gusti ini. Aduh guys, panas banget. Aduh, kira-kira begitulah update-nya. Semoga aja aku bisa selesain setengah dari buku ini, karena kalau bisa aku ingin wrap up buku ini besok. Dan untuk review lengkap mungkin aku bakalan bikin video khusus gitu ya, karena kayaknya so far asik sih buku ini ya. Dan aku juga nggak tahu ternyata diskusi reading vlog ini aku bisa jadi kayak investigasi siapa yang sebenarnya mengkhianati kelompok mereka gitu. So ya, aku sekarang mau kipas-kipas dulu soalnya panas banget ini, mati lampu, internet juga nggak jalan guys, menyiksa banget. Hai, so I ketemu lagi clue baru. Jadi di sini dibilang mereka akan dibagi menjadi Alex, Daniel, Kinal, Bram, Julius, dan Dana gitu kan. Dan secara otomatis karakter utama kita si biru laut ini mengikuti kelompoknya Alex, Daniel, Kinan, Bram, dan kawan-kawan gitu kan. And somehow di sini mereka itu ketangkap guys. Dan tiba-tiba ya kembali ke barisannya bersama Sunu dan Gusti. Sebelumnya kan nggak pernah disebutin Gusti di mana-mana. Gak tahu error tuh gimana, tapi tiba-tiba ada muncul si Gusti ini loh. Jadi mereka ditangkap terus diinterogasi lagi, dan mereka bagi kelompok gitu loh sama yang nangkep mereka gitu kan, dan dikasih kayak kelompok mana bakal disiksa sama siapa gitu. Terus pas mereka dilepas gitu ya setelah disiksa ya, mereka kayak mau diantar kemana gitu, naik ke mobil kijang bersama Alex, Sunu, Julius, dan Bram. Dimanakah si Gusti ini guys? Ya, sangat-sangat mencurigakan ya Gusti. I smell something really fishy over here. Dan semoga aja kecurigaan ini kalau benar ya syukur, kalau enggak semoga aja ada penjelasannya kenapa bisa ada Gusti tiba-tiba muncul gitu. Aku akan lanjut baca lagi, oke? Guys, apa aku bilang guys? Beneran kan si Gusti kan? Ya, jadi ini udah lanjut lagi di halaman 193. Akhirnya beneran terungkap yang aku curiga selama ini memang bener si Gusti guys. Jadi ada banyak sekali ya ternyata kayak bukti-bukti dimana Gusti ini mencurigakan ya, dari kejadian dia yang sering foto-foto, terus kejadian dimana dia sumbang kulkas, mungkin untuk kenyamanan dia sendiri gitu lah, karena dia jadi agen ganda gitu kan. Habis itu kejadian
dimana tiba-tiba dia muncul pas pertama kali Laut disiksa. Jadi udah terjawab, akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak karena tebakan aku benar, karena clue-nya itu menurut aku lumayan jelas. Jadi Gusti, dasar Gusti. Jadi aku udah selesai baca buku Laut Bercerita ini, dan mungkin kalian udah lihat di footage sebelumnya ada sedikit kayak how do I take it, beberapa scene yang menyedihkan di buku ini, dan ya kegiatan aku hari ini ngapa aja. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang ingin aku sampaikan di sini di video ini tentang apa yang aku pikirkan soal buku ini gitu ya. Dan karena sekarang aku nggak tahu mau mulai dari mana, kita akan buka buku catatan aku dan kita akan bahas sambil baca ya, soalnya aku juga belum tahu aku akan mulai dari mana. Oke, jadi menurut aku beberapa part di buku ini sangat personal buat aku sendiri karena aku relate banget sama karakternya, dan ada juga beberapa bagian perasaan si karakter ini yang bikin aku ngerasa I feel that too. Jadi kayak kita bisa ngerasa simpati dengan karakter tersebut karena dia kesannya nyata gitu. Buktinya dia bisa ngerelate sama apa yang aku rasain. Seperti ketika si Alex atau salah satu sahabat dari tokoh utama kita, Laut, dia ini kayak paham betul sama si Laut ini. Kayak meskipun Laut menulis tapi nggak dituliskan perasaannya lewat kata-kata, tapi pas sahabatnya ini, pas Alex ini baca, dia itu kayak bisa menangkap apa yang sebenarnya sedang Laut rasakan saat itu. Jadi menurut aku itu susah banget untuk kenal dengan seseorang yang benar-benar paham sama diri kamu. Jadi itu adalah salah satu part favorit aku gitu. Kayak luar biasa banget bisa ada gitu seseorang yang bisa paham banget sama kamu, dan itu I don't know why it overwhelmed me. Rasanya jadi kayak senang, terharu, berasa naked juga karena orang itu kayak blak-blakan menyuarakan isi hati kita. Itu luar biasa banget sih kalau bisa kenal dengan orang yang seperti itu. So ya, menurut aku itu bagian yang salah satu part favorit aku deh pas Laut bercerita kalau Alex kenal banget sama dia. Aku kayak overwhelmed gitu. I'm happy for him karena dia bisa bertemu dengan seorang sahabat seperti Alex. Jadi keluarganya Biru Laut ini punya suatu kebiasaan, yaitu di minggu keempat mereka sekeluarga bakalan kumpul, makan bareng, terus papanya menyiapkan 4 piring gitu ya. Satu untuk mama, satu untuk papa, satu untuk Biru Laut, kemudian adiknya Asmara Jati, terus mamanya bakalan masak makanan kesukaan Laut, istilahnya kayak acara kumpul keluarga. Sering banget mereka lakukan gitu. Nah, jadi setelah arc-nya Biru Laut ini selesai, kita akan berlanjut ke part berikutnya, ke arc berikutnya yang akan diceritakan melalui pandangan si Asmara Jati atau adiknya Biru Laut. Partnya Asmara Jati ini adalah setelah si Laut ini sudah ditenggelamkan, dimana posisinya itu keluarga ataupun teman-teman sama sekali nggak ada yang tahu kemana Laut dan teman-teman lain yang masih belum dipulangkan ini pergi.
Jadi posisinya ini sebagai orang hilang. Udah lewat beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, masih belum ada kejelasan kemana orang-orang ini yang masih belum pulang itu pergi. Kok bisa aja hilang gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu. Dan menurut aku itu adalah keadaan yang benar-benar ngerasa bakalan hopeless banget, terutama untuk keluarga-keluarga terdekat yang anaknya tiba-tiba hilang. Kalian bisa bayangin, setiap keluarga, masing-masing keluarga memiliki caranya sendiri untuk mengenang anak-anak mereka. Ada yang stuck dengan rutinitas, ada yang masih dengan tabah berusaha positive thinking kalau anaknya masih hidup, kalau suaminya masih hidup di luar sana, masih bersembunyi dari para intel, ya masih punya harapan gitu. Nah di sini tuh menurut aku ide soal menampilkan ritual keluarga mereka, yaitu makan bareng tanpa biru laut, itu bakalan jadi sedih banget gitu kan. Dan aku nggak expect aku bakalan bisa ngerasa sedih yang banget gitu loh, karena ide itu terlontar begitu aja sebelum dituliskan gitu kan. Tapi pas aku baca kata-katanya, karena penulisan dan penyampaiannya itu benar-benar bisa build situasi yang kayak sedih gitu, aku tuh kayak kebawa suasana sampai mau nggak mau ikut berkaca-kaca gitu loh, ikut sedih sama mereka gitu. Cuman yang aku kurang suka sebenarnya ya, part mereka kayak mengulang kejadian dimana biru laut bakalan pulang makan bareng mereka, karena keseringan diulang gitu ya guys. Aku jadi berasa beberapa part jadi skim deh, kayak langsung baca cepet gitu kan, nggak mau terlalu invest ke dalam emosi di kejadian yang sama. Meskipun kata-katanya berbeda, tapi kejadiannya sama, menurut aku sedikit bosan gitu, jadinya ingin cepet-cepet skip bagian part tersebut. Terus ada bagian lagi yang benar-benar favorit aku, yaitu adalah detail dimana si penulis ini lebih banyak show daripada tell. Salah satu part favorit aku ini adalah ketika keadaan Anjani yang ditinggalkan, kemudian dia jadi nggak merawat diri gitu kan, dan si penulis menuliskan gimana kalau kuku Anjani yang udah hitam, kayak keren banget detailnya gitu loh. Kita kayak langsung bisa membayangkan bener-bener orang yang nggak ngerawat diri, kayak rambutnya kayak udah berbulan-bulan nggak dicuci gitu, kayak keren banget sih detailnya kayak gitu, kuku yang hitam bisa kepikir, dan aku amazed banget sih, respect sama penulisnya, keren. Okay, next, soal karakter figuran lain. Menurut aku meskipun karakter utama yang di sini kan ada biru laut, terus ada adiknya, dan mereka masing-masing kan punya pasangannya. Nah, pasangan mereka meskipun figuran ada backstory-nya juga, tapi di luar itu sahabatnya si biru laut ini ada yang namanya Daniel, Sunu, dan kawan-kawan lainnya gitu kan. Itu detailnya juga banyak banget guys. Jadi yang bikin ceritanya makin hidup itu karena karakter-karakter lain itu juga dipikirkan banget sama author. Meskipun 1-2 kata aja gitu loh, kayak powerful banget, dan bikin kita kayak sadar kalau ada juga orang-orang yang seperti itu. Jadi menurut aku hidup banget karakter-karakter yang ada di cerita Pelaut Bercerita ini. Kan di buku ini juga sebenarnya ada banyak banget adegan-adegan ketika lagi nyiksa atau disiksa gitu ya. Aku sih sebenarnya kalau jujur ya, aku nggak gitu terganggu dengan gore, aku nggak terlalu takut sama yang siksa, aku lebih takut dengan hal-hal yang supernatural, apalagi kalau based on true story. But anyway, kalau soal penyiksaan aku masih tahan gitu ya, meskipun memang kejam banget gitu. Dan pas aku baca sebenarnya aku ya lewat aja ya, biasa aja menurut aku gitu loh. Tapi semuanya menjadi lebih ngeri lagi menurut aku pas aku baca ucapan terima kasih dari si author ketika cerita ini selesai. Jadi di sini dijelaskan bahwa penulis meminta Nejar Patria untuk menuliskan pengalamannya setelah diculik di Maret 1998, dan kemudian sebuah artikel berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru. Itu adalah hasil yang ditulis dari korban yang sebenarnya gitu loh. Korban yang benar-benar ditangkap, benar-benar disiksa, benar-benar orang aslinya gitu.
Dan pas aku selesai baca buku ini, aku langsung cek dong artikel yang dituliskan sama beliau. Aku kaget guys, memang kejadian asli gitu. Kode-kode yang digunakan sama penculik, cara mereka nyiksa, cara mereka tangkap, detail-detailnya, di mana mereka disekap. Keadaan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi cara mereka disiksa itu di dalam buku ini sebagian besar bukan fiksi guys, benar-benar terjadi terhadap orang yang asli. Itu yang bikin aku ngeri banget gitu loh. Respect banget sama autornya karena mengangkat cerita ini berdasarkan begitu banyak research ya. Mad respect, keren banget. Cuma mau bilang thank you banget buat autornya udah nulis buku ini. Kenalin, aku fans baru. Kalian pernah gak sih ngerasa setelah selesai baca buku, kalian langsung pingin baca ulang gitu loh? Karena dengan begitu kalian merasa kalau apa yang dituliskan, kejadian apa yang terjadi, kalian jadi lebih paham, jadi lebih bisa absorb, jadi bisa lebih menyatu, dan bisa lebih menikmati gitu bukunya. Menurut aku itu yang dirasakan setelah aku baca buku ini. Ingin mencoba ulang pengalaman itu lagi. Keren guys, keren. Buku ini tuh nggak hanya soal melawan Orde Baru, dia juga ada selingan, resep makanan, sedikit soal fotografi, banyak sekali juga musik-musik, judul-judul lagu yang terkenal. Buku ini benar-benar mengubah cara pandang aku terhadap sesuatu yang selama ini aku masa bodoh gitu. Kayak sekarang benar-benar mind blowing gitu. Benar-benar keren banget guys. My new favorite. Keren banget. Cakep. Oke, jadi itulah buku Laut Bercerita by Leila S. Chudori guys. Mungkin aku bakalan bikin video review lengkap untuk buku ini khusus tanpa adanya spoiler, karena di video ini ada spoiler, mungkin ada kawan-kawan yang belum nonton. So ya, itu adalah reading vlog pertama aku. Aku tahu video ini panjang banget, jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah stay sampai di sini. Thank you so much. I really hope video ini bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Mungkin bisa membantu kalian relax sedikit gitu ya. And yes, that's it. Reading vlog pertama aku di channel ini. Semoga aja bisa menghibur kalian semua. If you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!